firman saja. Kami siap untuk mendengarnya Tuhan. Kami siap untuk belajar. Demi nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saya sudah bagikan itu di grup. Jadi judul renungan malam hari ini adalah mencari Tuhan dengan segenap hati. Pembacaan saya ambil dari salah satu ayat dari pembacaan harian kita. Dan saya berharap semua kita tetap aktif setia untuk membaca firman Tuhan. 2 Tawarik 31 ayat 21. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Ayat ini berbicara tentang Raja Hizkia, seorang pemimpin yang hidup pada masa sulit. Bangsa Yehuda sedang mengalami kemerosotan rohani. Jadi kadang-kadang keadaan sulit itu membuat rohani orang jadi terpuruk juga gitu. Tetapi di balik semuanya ada pemimpin yang luar biasa. Ada seorang nabi Tuhan, utusan Tuhan yang luar biasa. Bait Allah sempat diabaikan waktu itu. Ibadah tidak berjalan dengan benar dan umat jauh dari Tuhan. Namun Hizkia tidak hanya melakukan pembaruan secara lahiriah. Alkitab mencatat bahwa ia mencari Tuhan dengan segenap hati. Keberhasilan Hizkia bukan pertama-tama karena strategi, kekuasaan atau sumber daya, melainkan karena hubungannya yang sungguh dengan Tuhan. Seorang Hizkia ini memiliki kekuasaan dan dia bisa memiliki sumber daya manusia, sumber daya yang lain-lainnya yang bisa dia berdayakan untuk itu. Dan dia juga mengalami berbagai hal kepemimpinannya dan otomatis dia memiliki strategi-strategi. Tetapi firman Tuhan mencatat bahwa bukan karena itu keberhasilan daripada Hizkia, tetapi karena hubungannya yang sungguh dengan Tuhan. Kalau kita belajar di kitab Raja-Raja sampai Tawarikh ini kan pergantian raja itu luar biasa ya. Ada raja yang takut akan Tuhan, mengikuti Daud, nenek moyangnya, tetapi ada yang melanggar juga. Ada yang sangat memberontak terhadap ibadah yang seharusnya dilakukan oleh kaum Harun, kaum Lewi, tetapi karena dia merasa berhasil, akhirnya dia membakar ukupan sendiri. Akhirnya Tuhan memang marah di situ dan dihukum. Nah, setelah dihukum pun mereka nggak sadar, dia nggak sadar gitu, tetap menjalankan yang tidak baik sampai matinya. Dan ini adalah salah satu raja yang memang berkenan di mata Tuhan. Pelajaran bagi kita adalah mencari Tuhan dalam setiap pekerjaan. Firman Tuhan mengatakan dalam setiap pekerjaannya. Ini menunjukkan bahwa Hizkia tidak membatasi Tuhan hanya di bait Allah. Ia melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup dan kepemimpinannya. Betul, sesuai dengan firman Tuhan yang kita pelajari juga, memang melayani itu salah satu memang di gereja, tetapi lebih banyak adalah di dalam wilayah profesi kita, di masyarakat. Itu adalah wujud daripada ibadah kita yang paling murni, saya pikir. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau di ibadah di jemaat itu kan memang ada banyak yang mendorong ya untuk kita sungguh-sungguh. Ya, dalam tanda kutip secara daging kita pengen dilihat orang juga begitu ya. Nah, akhirnya masih ada munafiknya gitu loh. Makanya firman Tuhan ketika mengatakan ketika engkau berdoa, masuklah ke kamar, tutuplah pintu. Itu nilainya adalah bahwa kita doa sama Tuhan itu kita dengan Tuhan, bukan untuk dilihat orang. Ya, itu yang paling murni. Nah, di sini kita lihat bahwa memang luar biasa. Jadi kepemimpinannya itu diberkati, dibuat berhasil oleh karena dia menjalin, membangun hubungannya dengan Tuhan. Tapi tetap dia melakukan kepemimpinannya secara
yang seharusnya. Renungan bagi kita, apakah kita hanya mencari Tuhan saat ibadah, ataukah dalam pekerjaan, studi keluarga, dan pelayanan? Nah, ini koreksi buat kita sekalian. Saya berharap kita tidak cuma kudus di hadapan Tuhan pada saat melayani, saat ibadah, tetapi dalam pekerjaan pun kita juga mencari kekudusan, kejujuran gitu. Dan banyak orang jujur akhirnya memang banyak penindasannya gitu loh. Nah, saya malah maksudnya memberikan semangat kepada teman-teman kita yang bekerja itu justru ketika engkau berbuat baik dan kemudian dijauhi sama teman-teman kamu, artinya kamu benar gitu. Kadang kan kerumunan di pekerjaan di dunia apapun itu kadang-kadang kerumunan terbesar itu kan kerumunan yang agak miring-miring gitu. Dan memang mayoritas orang-orang di dunia ini memang lebih kepada mayoritas ya seperti lagu itu kan bilang maksudnya jalan ke neraka itu lebar jalannya, yang masuk surga itu sempit jalannya. Nah, artinya orang itu lebih suka kepada kerumunan besar gitu. Pada saat kita sekolah pun kan juga kecenderungannya begitu ya. Nggak apa-apa kita bolos, yang penting temennya banyak. Kalau di dunia kerja yang lebih atas itu nggak apa-apa kita korupsi, yang penting temennya banyak. Ada lagi yang berpikir nggak apa-apa kita masuk neraka, temennya kita banyak artis-artis cantik-cantik lagi. Mereka lupa membayangkan neraka itu kayak apa gitu. Jangan mikirin orang lain. Orang mikirin sakitnya kebakar itu yang selama-lamanya itu luar biasa. Ya. Jadi itu iblis yang menggoda pemikiran manusia itu. Tuhan rindu hadir bukan hanya di momen rohani tetapi di seluruh perjalanan hidup kita. Mari kita bersama-sama bagi orang tua yang mendoakan anak-anak kita, bagi kita pribadi kita berdoa terus untuk apapun yang kita lakukan setiap hari supaya tidak ada momen sampai hati kita tuh kosong gitu. Oke, kalau ada candaan tuh jangan bengong-bengong nanti setan lewat loh. Gitu ya. Kayak humor, gurauan, tapi itu kalau dimaknai benar-benar, oh iya benar. Kenapa orang bunuh diri, loncat dari apa itu kan awalnya kan bengong, kosong gitu pikirannya kosong. Nah, iblis masuk, yang meskipun dia lantai 2 aja pusing lihat ke bawah, kalau iblis masuk itu nggak ada takut-takutnya. Mereka kan nggak ada orang herannya. Kenapa sih orang itu kan biasanya orang lihat darah aja bisa pingsan, kenapa dia sanggup itu loh, maksudnya kok membunuh dirinya gitu loh. Karena roh iblis yang masuk di dalamnya gitu. Dan kemudian para pembunuh-pembunuh orang-orang Kristen, martir itu, dia orang-orang biasa tapi kok tegel gitu kalau orang Jawa itu bilang. Tega gitu loh. Kenapa? Ya bukan orang itu, yang menguasai adalah roh jahat. Nah, kalau saya kenal di tradisi jaran kepang, kuda lumping ya. Nah, orang juga alim-alim kok waktu kerasukan itu kok makan beling bisa. Naik ke pohon itu bisa, naik bendera bisa, dan kuat gitu loh. Dan waktu dia sedang dipegang sama 5 orang, mental tuh orang. Padahal orangnya kecil gitu. Kenapa? Karena roh jahat yang ada dalam orang itu. Makanya saudara sekalian, orang sealim apapun, sebaik apapun, kalau roh jahat sudah masuk itu menjadi garang, menjadi kejam. Tetapi sebaliknya orang sekejam apapun secara lahiriah gitu loh, dari suku apapun gitu, kalau memang roh Tuhan hadir dalam hidupnya itu menjadi lembut. Itu ya. Jadi artinya dalam hidup kita itu tergantung siapa yang ada di hati kita. Kalau di hati kita memang malaikat Tuhan, roh Tuhan, pasti kita akan menjadi orang-orang yang lembut hatinya. Dan kalaupun terdapat memang dia keras, memang keras untuk kebenaran. Tetapi lembut untuk mengasihi. Gitu ya. Itu jangan dibalik. Dan waktu harus keras malah lembut. Waktu harusnya lembut malah kasar gitu loh. Kebalik-balik ya. Nah, kita belajar dari Tuhan Yesus lah. Tuhan Yesus sangat keras kepada yang berdosa. Tetapi sangat lembut dengan anak-anak.
dia sangat mudah masikul jatuh, menangis ketika melihat kota yang berdosa. Kita harus seperti itu. Yang kedua, melayani dengan ketaatan, bukan sekedar rutinitas. Hizkia menjalankan pelayanan rumah Allah berdasarkan hukum dan perintah Tuhan. Artinya ia melayani sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendaknya sendiri. Suatu saat ada saat raja itu yang baik, yang ayahnya itu memang dia sangat berdosa yang saya ceritakan tadi. Karena dia berdosa di hadapan Tuhan sampai dia sakit. Akhirnya kena kusta dan kemudian ada beberapa raja yang dikuburkan tidak di komplek kerajaan, enggak. Karena memang hidupnya tidak benar di mata Tuhan. Ya puji Tuhan, anaknya ketika dia menggantikan itu menyucikan semuanya. Dan kalau saudara baca ulang sebelum hari ini, itu berapa ribu, berapa ratus ekor sampai para imam kewalahan, nggak kuat. Akhirnya diperbantukan saudara-saudara dari kaum Lewi itu, bukan dari orang lain. Untuk membuat bait Allah itu menjadi kudus kembali, untuk membuat imam itu menjadi layak untuk melayani pekerjaan Tuhan, dan itu luar biasa. Sampai kecapean mereka itu. Nah kalau udah buat kesalahan itu memang untuk memperbaikinya lebih susah. Kata orang merenovasi itu lebih susah, lebih rumit. Dan kadang-kadang biaya bisa membengkak daripada membangun ulang dari awal. Ya, nah kayak gini. Tetapi ya nggak tahu lah orang Israel itu kan. Nah kenapa seperti ini sebenarnya sudah dinubuatkan kan pada saat bangsa Israel menolak Tuhan sebagai rajanya. Nanti kalau engkau akan memiliki raja seperti orang-orang lain secara fisik, nanti akan begini kan gitu sudah dikasih. Dan kemudian seorang raja juga berdosa di hadapan Tuhan. Dan akhirnya karena Daud, si kakeknya ini, aku tidak akan memecah Israel menjadi dua di zaman kamu. Tetapi di zaman setelahnya, baru ada Israel sama Yehuda. Nah habis itu kan Israel Yehuda kan perang terus kan. Perang itu. Nah kadang-kadang juga minta doa, Tuhan tolong kami. Nah itu kan kesalahan kalian gitu. Kenapa nggak mau secara dipimpin oleh Allah sendiri gitu. Ya udah, tahu rasa gitu ya. Tetapi begitu banyaknya kesalahan bangsa Israel ini, tetaplah Tuhan mengasihi kalau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Pokoknya kan circle-nya gitu ya. Mereka takut sama Tuhan, diberkati, sombong. Akhirnya dikutuk sama Tuhan. Didatangkan oleh musuh-musuh dari lain. Dan dikatakan bahwa salah satu, misalnya orang Fir'aun pun, itu menjadi Allah Tuhan. Yang membuat kerasnya Fir'aun itu kan Allah. Sampai 10 kali kejadian dahsyat itu, karena Tuhan yang mengeraskan hatinya. Nah artinya bahwa orang-orang yang keras hati di hadapan Tuhan sanggup memakai. Dan berarti orang dipakai Tuhan itu nggak selalu dalam keadaan yang baik gitu loh. Untuk membuat orang kapok, makanya tangan Tuhan memakai seorang atau bangsa yang dalam tanda kutip kayak jahat gitu. Supaya membuat kapok begitu. Nah oleh sebab itu teman-teman sekalian, kita harus hati-hati ya, jangan sampai kita merusak diri kita. Seringkali kita melayani karena kebiasaan, tuntutan, atau kewajiban. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa pelayanan yang berkenan bukan hanya soal aktivitas, melainkan ketaatan dan ketulusan hati. Jadi aktivitas itu adalah semoga berasal dari ketulusan hati, makanya aktif untuk melakukan kegiatan ibadah, pelayanan, dan sebagainya. Jangan dibalik-balik ya. Dari ketulusan hati saya, maka saya melakukan ini yang terbaik. Yang ketiga, segenap hati adalah kunci utama. Kata kunci dari ayat ini adalah dengan segenap hati. Tuhan tidak mencari kesempurnaan, tetapi hati yang sungguh-sungguh. Hati yang tidak terbagi, yang mau taat dan bergantung penuh kepadanya.
Jadi rumusan pelayanan di tempat ini memang bukan kesempurnaan. Nah, setiap orang yang kami tunjuk tentunya akan jangan Pak Gem, saya nggak bisa ini ya, kita nggak ada full timer. Nah, artinya ya siapa yang penting tulus lah, mau taat sama gembala, taat sama aturan tata gereja, dan kemudian segenap hati, lama-lama Tuhan akan memberikan talenta-talenta. Ingatkan, talenta itu munculnya dari apa? Kesetiaan pada talenta yang satu itu. Maka Tuhan tambahkan 3, 4, 5. Dan yang merasa talentanya cuma satu, akhirnya dipendem, benar-benar nggak ada. Saya pengen jangan sampai seseorang itu sampai minta-minta kegiatan, minta-minta pelayanan karena bukan orang pimpinannya, tetapi memang Tuhan sudah tidak memakai dia. Ya, jangan sampai dia memang mencari pekerjaan gitu, artinya dalam tanda kutip, dalam tanda pekerjaan Tuhan. Saya percaya dengan caranya Tuhan lah. Kalau orang rajin, setia, pasti Tuhan akan tambah-tambahkan. Amin. Yang keempat, ketika hati kita utuh bagi Tuhan, maka pelayanan, pekerjaan, dan kehidupan kita akan diarahkan oleh Tuhan sendiri. Jadi Tuhan itu nahkoda dalam kehidupan kita. Amin ya. Jadi apapun kita berlabuh mau kemana, ya urusan Tuhan lah yang terbaik. Yang keempat, keberhasilannya berasal dari Tuhan. Ayat ini ditutup dengan kalimat dan ia berhasil. Keberhasilan di sini bukan sekedar keberhasilan secara materi, tetapi keberhasilan menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah dan mengalami penyertaannya. Keberhasilan yang sejati adalah ketika Tuhan menyertai langkah kita dan namanya dimuliakan melalui hidup kita. Kita ulang sama-sama. 1, 2, 3. Keberhasilan sejati adalah ketika Tuhan menyertai langkah kita dan namanya dimuliakan melalui hidup kita. Jadi ukuran keberhasilan menurut Tuhan adalah ketika Tuhan yang menyertai hidup kita. Dan akhirnya melalui hidup kita yang banyak ditolong oleh Tuhan itu, muncullah kalimat bersyukur kepada Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dan akhirnya orang tidak cuma terima kasih Tuhan, akhirnya orang berpikir kok cuma terima kasih kayak gitu, anak kecil juga bisa. Apa yang lebih akurat, apa yang lebih nyata untuk saya abdikan kepada Tuhan dari ucapan terima kasih saya? Pasti action pemberian, talenta, keuangan kita, dan juga aktivitas pelayanan kita, energi kita, pemikiran kita setiap hari. Dan kita gali terus potensi yang ada. Ini sebagai persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan harta, kolekte, persepuluhan itu adalah bagian daripada hati yang mengasihi Tuhan. Ya. Ketika orang dulu mengasihi Tuhan seperti kita mengasihi anak lah. Tanya kepada bapak-bapak, tanya pada Pak Sab ya, demi mengasihi anak-anaknya itu kan bagaimana. Dia rela kan sampai, pokoknya segala usahanya dia lakukan sampai kami kaget. Oh ternyata benar-benar jadi. Itu karena kasih cinta kepada anak-anaknya. Dan dengan begitu kan memang anak-anak jadi puas ya Pak ya. Jadi akhirnya terobati gitu. Nah itu adalah wujud cinta. Jadi wujud cinta kita kepada Tuhan juga pengorbanan. Nah tentunya kita akan tidak hitung-hitungan, saya sudah melakukan ini. Saya pernah katakan waktu itu kan, Pak Gembala untuk tahun ini saya nggak nyumbang dulu ya, karena kemarin saya udah bisa nyumbang. Nah buat Tuhan itu adalah catatannya gini, tahun kemarin Anda menyumbang, tahun ini enggak. Cuma itu. Meskipun kadang-kadang ya bagian orang lain lah, masa saya terus gitu ya. Nah saya ingatkan bahwa kita itu kepada Tuhan. Tentunya kepada kita tentu kita akan hargai. Tetapi yang paling murni adalah ini semuanya untuk Tuhan. Justru orang kalau berpikir untuk Tuhan itu, kalau kemarin saya memberikan misalnya 30%, semoga tahun ini saya bisa 40-50%. Tahun
depannya bisa 60%. Itu yang benar. Jangan malah mengurangin gitu loh. Nah, kalau Tuhan hitungannya sama, ya udahlah. Kamu kemarin 30%, hari ini 20%, ya udah berkatku saya kurangin ya. Tapi ingat, anak-anakmu semakin besar loh kebutuhannya. Bisa nggak saya kurangin gitu? Nah, ketika kita membayangkan analogi ini, oh enggak. Berarti semakin bertambah. Penutup renungan ini mengajak kita untuk bertanya kepada diri sendiri, apakah aku sudah mencari Tuhan dengan segenap hati? Apakah aku melibatkan Tuhan dalam setiap aspek hidupku? Artinya apapun, sampai engkau berpikir ini adalah tidak, kayaknya enggak aci lah di hadapan Tuhan. Masa yang kecil-kecil ini minta sama Tuhan sih? Enggak, saudara sekalian. Jadi apapun kita harus ngomong sama Tuhan. Kepada Bapak yang baik itu ya, misalnya kita sebagai anak yang kecil, apapun yang kita butuhkan ngomong sama Papa kita. Pak, aku pengen dibuatin sambal yang pedes gitu ya. Pak, aku pengen jalan-jalan ke sana. Aku pengen tempat tidurku itu dikasih pink, dikasih guling yang Mickey Mouse. Jadi ingat si anaknya Pak Thomas. Yang bonekanya udah butut tuh, Mickey itu. Waktu itu kami kaget ya. Mickey mana? Mickey mana? Mickey. Saya pikir dia agak panas kan. Atau agak lemur gitu. Mickey itu apa ya? Kita nggak ngeh gitu loh. Lalu orang tuanya bilang, itu Pak boneka kecil ini. Oh, Mickey Mouse itu. Terus akhirnya saya pelan-pelan. Pak, kenapa nggak dibeliin yang bagus saja? Nggak bisa Pak. Si opanya yang itu kan pernah beliin tuh dari Taiwan ya kalau nggak salah. Itu baru ada, dia nggak mau pakai itu. Dan ternyata yang butut itu juga dari luar negeri belinya gitu. Jadi sampai saya teringat sama Yafet yang perlak dari kode sampai akhirnya secuil gini, yang penting dia pegang waktu tidur gitu ya. Nah gitu sekalian. Jadi kemudian kiranya kita belajar dari Hizkia untuk mencari Tuhan dengan sungguh, melayani dengan hati yang taat. Cari Tuhan dengan sungguh, layani dengan hati yang taat, dan serahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Karena ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan sendiri akan memimpin dan memberkati langkah-langkah hidup kita. Baik, saya akan berdoa untuk firman Tuhan ini sebelum kita doa syafaat. Terima kasih Tuhan, kayak bersyukur Tuhan bahwa Hizkia luar biasa. Dia mencari Tuhan meskipun dia punya kuasa, punya pengaruh, tetapi andalannya tidak itu saja Tuhan. Tetapi dia menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan, dan itulah kekuatan luar biasa. Maka Hizkia menjadi orang yang berhasil di hadapan Tuhan. Terima kasih, ajarkan kami mengandalkan Tuhan dalam segala aspek hidup kami, untuk pribadi, untuk pekerjaan, untuk anak-anak kami, masa depan mereka, untuk sakit penyakit, untuk cita-cita, dan untuk apapun yang kami kerjakan setiap hari, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tidak ada satupun kegiatan kami, kebutuhan kami yang tidak mengandalkan Tuhan. Dan artinya setiap saat, setiap waktu kami harus berdoa kepada Tuhan. Dan biarlah kisah ini memberikan teladan kepada kami untuk mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.